teman-teman semua. Masya Allah, tabarakallah, kita ketemu lagi di channel aku. Dan sesuai dengan video aku kemarin, kalau aku lagi undo proses untuk penggantian plafon kamar. Dan ini adalah tampilan plafon kamar aku yang terbaru. Dan untuk di video sebelumnya aku juga udah ngebongkar pindah-pindahin barang dari kamar satu dan kamar kedua ke ruang tengah, dan sambil kita juga ngebersihin debu-debunya karena sebelum pemasangan ini semua barang harus dikeluarin ya teman-teman. Dan ini adalah tampilan sebelumnya, tampilan plafon di kamar aku yang pasti pakai GRC ya teman-teman, karena aslinya dari perumahan itu memakai GRC. Dan ini untuk GRC nya juga kelihatan banget kayak garis-garis kotak gitu teman-teman. Dan di sini juga aku ada pasang exhaust, tapi nanti exhaustnya mau dipindahin gitu untuk posisinya ya, jadi udah nggak ditaruh di tengah lagi. Dan aku tuh nggak tahu kalau misalnya GRC itu aslinya potongan kayak gini atau memang kayak papan gypsum gitu panjang ya dipotong-potong. Makanya ini kelihatan banget GRC di plafon tuh berasa banget kotak-kotaknya. Terus tuh juga ada renggang gitu teman-teman. Dan ini untuk hordengnya juga belum aku lepas tuh. Dan sekarang mulai dari tahap pelepasan dulu ya teman-teman. Jadi ini bapakku. Jadi bapakku tuh yang bakal ngebantuin untuk penggantian plafon ya semuanya di rumah ini, karena bapakku udah termasuk yang expert gitu ya. Jadi ini sebelum dipasang dipastiin dulu semua GRC nya yang ada di plafon tuh dilepas. Dan ini adalah tampilan untuk rangka yang ada di dalam plafonnya. Jadi ini pakai kayu gitu teman-teman, dan jaraknya dari kayu dengan kayu yang satunya tuh lumayan jauh banget. Makanya nih sama bapakku mau ditambahin sama hollow. Jadi sebenarnya itu bisa juga kalau misal rangkanya plafon ini diganti semua pakai hollow, cuma kata bapak tuh biar irit budget, makanya dikombinasiin aja karena ini juga kayu plafonnya masih bagus ya teman-teman. Makanya dikombinasin aja pakai hollow, jadi nggak terlalu banyak beli hollownya. Dan ini bapakku ngepas-ngepasin dulu untuk si GRC nya. Dan ini GRC nya juga kita mesti hati-hati banget megangnya, kadang tuh masih ada suka paku ya nancep gitu teman-teman. Dan ini aku ngambil videonya juga agak ngumpet-ngumpet soalnya bener-bener kayak debu banget. Dan ini juga bapakku sama suami aku pakai masker karena debu banget teman-teman. Dan ini bapakku tuh sebenarnya itu emang dulunya ya, dari zaman mudanya itu emang punya usaha gypsum, jasa pemasangan gypsum gitu teman-teman. Pokoknya di dunia usaha hias plafon gitulah. Cuman kemarin itu lagi pandemi banget, jadinya tokonya harus tutup. Agak sedih sih ya, karena bapakku biasanya emang senang banget di bidang itu. Dan sekarang tuh bapakku sama mamaku tuh buka usaha makanan online gitu di rumah. Dan ini setelah udah semuanya dibongkar-bongkarin, ini sama suami aku disapu-sapuin. Jadi sebelum dipasang kita harus bersih juga ruangannya teman-teman. Dan ini sebelumnya bapak aku mau bikin rangkanya untuk dikombinasiin sama si kayunya. Jadi ini ada plafon, ada hollow. Jadi waktu itu aku beli hollow ini ukuran 4x4 cm, harganya 20.000. Jadi ini hollownya bakal dipotong sesuai dengan panjang dari rangkanya yang tadi ya. Terus kayak sama-sama sisinya itu kayak digunting gitu, terus dipipihin. Jadi pipihannya itu nanti buat ngebor gitu teman-teman, buat dipasang paku gypsumnya. Jadi untuk paku gypsumnya juga aku kemarin beli satu box ya, itu harganya 65.000, kalau nggak salah itu isinya sekitar 500 piece ya. Belinya juga di material dekat sini.
Dan ini tuh sama bapakku tuh diukur-ukur dulu untuk panjangnya ya teman-teman. Jadi biar nanti tinggal dipasang-pasang aja. Jadi aku tuh sama Pak suami tuh bantuin bapak aku dari bawah aja, karena yang ngerjain di atas itu bapak aku gitu. Jadi kita emang banyak belajar gitulah teman-teman. Pokoknya semenjak kita tinggal di rumah baru, kita belajar banyak lah tentang rumah ya gitu teman-teman. Entah dari hal kecil sampai hal yang mesti diperhatiin gitulah. Jadi kalau biasanya kita ngontrak cuma numpang tidur ya, udah nggak bodo amat sama hal-hal di dalam kontrakan, maksudnya kayak kita nggak mikirin airnya atau apa ya. Sekarang udah tinggal di rumah baru, kita mesti aware, terus kita mesti care dan tahu ilmu-ilmu buat kebutuhan rumah gitu teman-teman. Dan ini sekarang bapakku lagi masangin untuk rangkanya ya, holo tadi dipotong, ditaruh di tengah-tengah antara kayu kayak gini. Soalnya kan jaraknya ini aslinya lumayan jauh banget kan, makanya ditambahin holo sama bapakku. Jadi biar nggak renggang banget gitu teman-teman. Dan ini juga aku sama Pak suami nunggu di bawah aja nih. Dan setelah udah pas nih untuk dipasangnya si holonya, langsung aja dipaku pakai paku Gibson gitu teman-teman. Jadi ini pengerjaannya pakai bor ya, jadi biar kencang juga ya. Dan itu pas suami aku lagi megain mangkok yang isinya tuh paku-paku. Oke, ini semuanya rangkanya harus dipasang sesuai dengan banyaknya jeda-jeda yang ada di plafon ini ya, kayu-kayu ini. Pokoknya dibikin semua biar jarak itu nggak terlalu jauh. Oke, setelah udah selesai untuk dipasang rangkanya, langsung aja nih masuk si papan Gibsonnya. Jadi di sini aku pakai papan Gibson merek A-board. Pas aku cari tahu ini tuh miliknya punyanya si Elephant gitu ya. Kalau misalnya bapakku kan nyaranin pakai merek lain, bisa kayak Yaya Board atau A+, karena lebih enteng. Cuman di material sini hampir semua itu jualnya e-board, jadinya aku pakai ini aja. Dan ini untuk satu papannya itu sekitar 50.000 ya teman-teman. Kalau misalnya merek-merek yang tadi aku sebutin itu di atas 50 ribuan, sampai yang paling mahal itu sekitar 70 ribuan gitu. Jadi semakin mahal papannya tuh bisa semakin enteng. Dan ini sekarang dibantuin sama mama sama suami. Ini pokoknya kita ngerjain plafon tuh ramean begini teman-teman. Jadi saling membantu untuk nopang si papannya biar dia nggak rubuh. Dan sementara bapakku tuh pakuin pakai bor ya. Jadi kita nahan dari bawah. Kayak ada mamaku sama suami aku juga nahanin papannya. Dan lanjut, setelah dipasang semuanya, ini sekarang bapakku mau kompon untuk semua sambungannya. Dan untuk exhaustnya aku minta untuk taruh di pojokan dengan pintu ya, dekat dengan pintu. Jadi udah nggak di tengah-tengah lagi, jadi biar ngumpet. Oke, setelah udah selesai dikompon, inilah tampilan terbaru dari plafon kamar aku. Jadi untuk sisinya sebelah pojokan itu dikasih Gibson lagi, jadi seakan-akan seperti list gitu teman-teman. Jadi ini kalau kata bapak modenya mode minimalis, jadi nggak yang terlalu rame gitu. Dan untuk lampunya kita masih pakai lampu yang biasa ya teman-teman. Jadi belum dimacam-macamin, jadi emang bener-bener hanya ganti plafon aja. Jadi setelah udah diganti plafon, ini tampilannya lebih rapih dan bagus dari yang sebelumnya kotak-kotak gitu ya teman-teman. Jadi lebih enak aja buat dilihat. Jadi ini juga untuk plafonnya tadi udah dicat juga kan, jadi ini masih agak belang, paling nanti ditimpah lagi karena ini masih setengah kering gitu. Dan sekarang kita balik lagi untuk flashback tampilan dari kamar aku yang plafonnya dulunya pakai GRC, yang sekarang on the way ganti dengan plafon Gibson. Dan ini masih kelihatan banget sambungan dari si GRC nya ya teman-teman, kelihatan kayak bolong-bolong gitu, makanya diganti dengan plafon Gibson biar lebih rapi.
Dan sekarang udah selesai diganti dengan plafon dari Gibson. Dan untuk pojokannya dikasih list dari Gibson juga, jadi memberikan kesan minimalis yang nggak terlalu ramai juga di plafon gitu teman-teman. Dan untuk exhaustnya juga dipindahin di pojokan kayak gini. Dan untuk kebutuhan dari papan Gibson sendiri, aku pakai sekitar 2,5 papan dengan 2 batang hollow ya, yang tadi dikombinasikan dengan kayu gitu, jadinya nggak terlalu banyak makan budget. Dan untuk video penggantian plafon di kamar pertama sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.